Selamat malam, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah pada malam hari ini kita meluangkan waktu 1 jam untuk khusus berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Kita harus berjaga-jaga setiap saat. Maka pada 1 jam ini kita gunakan kesempatan untuk berjaga-jaga, hanya memberikan hati dan pikiran kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa sebenarnya tidak jauh dari kita, asal kita mau berdoa, maka Allah berada di dekat kita. Oleh karenanya, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelak kau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengan berdoa kita akan menjadi semakin tenang. Marilah kita selalu namanya, setiap saat, berdoa setiap detik Dia akan segera kita berdoa dalam hati kita, dalam segala kegiatan kita. Dalam hati kita selalu kontak Dia dengan tak Tuhan. jauh Dengan darimu, doa maka Tuhan menjadi Dia lebih dekat hanya dengan kita. sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Marilah suster, bapak, ibu, kita mulai persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami. Engkau telah mengingatkan kami
untuk berjaga-jaga, untuk menemani Tuhan Yesus di dalam taman ketika Tuhan Yesus berdoa. Biarlah kami meluangkan waktu 1 jam ini untuk berjaga-jaga. Biarlah kami merasakan betapa dekatnya Engkau dengan kami. Dengan segala kegiatan dan kesibukan kami, kadang kami tak sempat untuk menyebut nama-Mu, biarpun di dalam hati kami. Maka pada malam hari ini, kami betul-betul ingin hanya menyebut nama-Mu, hanya memikirkan diri-Mu, hanya menyembah Engkau. Kami ingin masuk ke dalam pelataran-Mu ya Bapa, tetapi Engkau tahu bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami merasa tidak layak untuk masuk ke dalam pelataran. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami melakukan dosa kami, bertobat, menyesali segala kesalahan kami, menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan selalu jatuh ke dalam dosa. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Bapa, kami tidak layak untuk masuk ke dalam pelataran-Mu, kalau tidak karena kemurahan-Mu. Hanya Engkau yang bisa melayakkan kami. Untuk itu ya Bapa, kami ingin bersyukur kepada-Mu dengan mempersembahkan pujian ini. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau selalu mengasihi kami, Engkau setia kepada kami, dan Engkau bermurah hati untuk menyelamatkan kami. Kaulah Ampunilah segala harapan dosa-dosa kami. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Terima atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau selamatkan Kau hidup kami. selamatkan hidupku.
ada yang bisa kami lakukan kepadamu selain hanya memuji dan menyembah Engkau. Kini kami ingin masuk ke dalam pelataran-Mu dan kami ingin menyembah Engkau dengan sukacita. Dengan segala apa yang ada dalam diri kami semua persembahkan kepadamu ya Bapa. Terimalah kami ya Bapa di dalam pelataran-Mu ini. Sungguh, kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Hanya Engkaulah Bapa yang berkuasa dan memberikan kami kasih setia, memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa Bapa, tapi biarlah kami mempersembahkan yang terbaik untuk walaupun itu bukan merupakan balasan dari kasih-Mu yang sungguh besar kepada kami, tapi biarlah kami persembahkan yang terbaik bagimu. Kami tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kami ingin berlaku seperti Daud yang memuji Engkau dengan bergembira. Biarlah irama lagu dangdut ini mengiringi pujian kami dengan sukacita, karena kami ingin memuji dan bersyukur kepadamu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
pujian ini. Biarlah kami berjoget dan menyanyi memuji Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya Tuhan, betapa sukacitanya kami menari, menyanyi, memuji dan bersyukur kepada-Mu. Kami ingin menikmati waktu ini bersama Engkau dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapak, di masa pandemi ini kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Kami percaya bahwa kami bisa menjadi pemenang di dalam masa pandemi ini ya Bapak, karena Engkau selalu berada di dalam kami. Lebih dari pemenang, kami percaya Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami semua, dan kami bisa menjadi pemenang di masa pandemi ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah hadir kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa atas perlindungan dan penyertaan. Engkau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak, sukacita kami dapat memuji menyembah Engkau, bersyukur kepadamu. Kini kami ingin masuk lagi lebih dalam untuk menyembah Engkau. Biarlah kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk bersujud ke hadapan-Mu, untuk menyembah Engkau.
kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu
Aku tahu bahwa Engkau diselimuti rasa kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi aku telah mengutus Roh untuk menemanimu, untuk menghibur. Janganlah menjadi takut, karena aku selalu berada di dekat. Saya melihat para malaikat terbang ke sana kemari dengan riang gembira di atas, bersorak-sorai, menemani umat Tuhan yang bernyanyi dan menyembah. Mereka bernyanyi dengan sukacita, dengan suara riuh rendah. Terima kasih ya Bapak. Segala puji syukur hanya kepadamu ya Bapak. Segala sembah hanya kami berikan kepadamu, karena hanya Engkau yang layak menerima pujian, layak menerima penyembahan dari kami. Terima kasih karena Engkau selalu mendampingi kami, karena Roh Kudus-Mu selalu menemani dan menghibur kami. Kasih, karena kasih setiamu yang besar kepada kami, dan Engkau telah menyelamatkan kami semua. Bapa, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami tahu apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, apa yang ingin agar kami lakukan melalui firman-Mu tersebut. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Selamat malam, suster, Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali saat ini kita bisa berjumpa lagi ya, suster, Bapak Ibu, untuk memuji dan menyembah, juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu hikmat yang benar, yang diambil dari
1 Korintus bab 2 ayat 6 sampai 16. Akan saya bacakan hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, suster Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan tentang hikmat yang benar. Sebenarnya kalau ditanya-tanya hikmat itu apa ya? Hikmat itu kalau kita lihat saya cari tadi di Wikipedia itu artinya ini, yaitu suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Itu menurut Wikipedia gitu kan, pengertian tentang hikmat. Nah, jadi hikmat itu ya pengertian dan pemahaman yang dalam dulu. Ini dikatakan di awalnya pengertian dan pemahaman yang dalam, dimengerti dulu, dipahami dulu, mengenai, ya ini subjeknya bisa orang, bisa barang, bisa kejadian atau situasi. Lah dari situ terus kalau sudah dimengerti dan dipahami secara dalam, terus menghasilkan kayak solusi ini bagaimana. Nah, suster Bapak Ibunya terkasih lah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir hikmat itu penting enggak? Ya penting. Jadi kalau misal kita menghadapi segala situasi apa yang kita alami itu, yang kita mengerti harus bagaimana solusinya gitu kan, suster Bapak Ibu. Nah, kalau di sini dikatakan kan hikmat yang benar, berarti kan ada hikmat yang tidak benar, ya kan? Nah, hikmat yang tidak benar itu kan berarti berasalnya tuh dari dunia ini gitu kan. Ya, itu kan maksudnya ya kayak pengertian-pengertian itunya bukan berasal dari Tuhan. Lah, terus tapi kalau hikmat yang benar yang dari Allah itu dikatakan di ayat yang ke-7 kan, tersembunyi dan rahasia bahkan sebelum dunia dijadikan. Lah, hikmat ini sudah ada, suster Bapak Ibu. Hikmat yang benar ini sudah ada. Mungkin untuk lebih jelas tentang hikmat yang yang benar dan yang dari dunia, istilahnya gitu kan. Kalau dikatakan di awal perikop ini, mungkin kita akan
mengulas sedikit kisah mengenai Petrus. Petrus kan penjala ikan. Jadi ada kisah Petrus kan waktu sebelum awal-awal Petrus akan dijadikan rasul penjala manusia oleh Yesus. Jadi kan waktu itu Petrus memang kerjanya kan nelayan kan. Ya, dia punya hikmat lah, punya kecerdasan, punya ini bagaimana untuk menangkap ikan itu. Petrus itu punya, memang pekerjaannya itu nelayan. Ya, tapi ada satu saat gitu kan, ya dia biasa rutinitas seperti itu kan, kerjanya itu nelayan. Tapi di Lukas bab 5 dikatakan itu kan sudah semalam-malaman Petrus itu dan kawan-kawannya itu menangkap ikan, tetapi tidak dapat ikan gitu kan, Suster Bapak Ibu. Memang kalau secara pengertian manusia gitu kan, kalau memang mau menangkap ikan itu memang waktunya malam. Jadi memang nelayan itu sampai saat ini tuh ya juga malam. Kalau mau menangkap ikan, benar kan ya, Suster Bapak Ibu, memang seperti itu. Itu hikmat dari manusia itu seperti itu, hikmat dari dunia itu seperti itu. Tetapi ketika Yesus waktu itu melihat Petrus gitu kan, lagi beres-beresin jalannya, terus Yesus ngomong, Petrus, kamu nganu itu lagi, menjalalan yang lebih dalam lagi gitu. Itu kan situasinya itu sudah bukan malam lagi kan, Suster Bapak itu sudah mungkin pagi atau siang gitu kan. Lah terus ya walaupun gimana akhirnya mungkin Petrus itu tidak sesuai yang dia mengerti kan, wong biasanya kalau menangkap ikan itu malam, tapi kok ini kok pagi, kok hampir siang gitu, kok disuruh menangkap ikan tapi Petrus itu melakukan apa yang dikatakan Yesus kan. Dia lebih dalam lagi, terus tebarkan jalamu di samping kanan kiri perahunya. Nah, ketika Petrus melakukan itu juga yang terjadi seperti yang sudah kita tahu kan, banyak banget Petrus itu mendapat ikannya kan, Suster Bapak Ibu, banyak banget sampai jalannya tuh sampai penuh gitu, sampai minta tolong teman-temannya. Lah ini perbedaan antara hikmat yang benar dan hikmat dari dunia itu kalau kita renungkan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau dari dunia itu ya seperti ya itu, tapi kalau hikmat yang benar yang berasal dari Tuhan, dialah yang sumber hikmat. Dari hikmat ini juga bumi itu diciptakan kan, itu hikmatnya itu akan berbeda, tetapi hasilnya akan luar biasa sekali, dan semuanya itu untuk menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Itulah hikmat yang benar ya, Suster Bapak Ibu. Lah makanya ketika Petrus itu mengalami seperti itu, terjadilah seperti yang di ayat 9 ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, Suster Bapak Ibu, luar biasa sekali kan apa yang sudah disediakan Allah untuk kita yang mengasihi Dia. Lah kalau saat ini kita renungkan, kita bertanya pada diri kita masing-masing, kita butuh hikmat enggak, Suster Bapak Ibu? Ya kalau saya butuh untuk segala situasi yang kita alami ya, tapi saya juga yakin selama kita hidup, kita semua orang pasti mengalami ada satu apakah problema lah, ada suatu masalah gitu ya, Saudara Bapak Ibu, ataupun kesulitan. Ya makanya saat ini sungguh luar biasa sekali kalau saat ini tuh kita dibukakan tentang hikmat ini, hikmat yang benar ini ya. Nah, terus pertanyaannya kan tentang hikmat itu dikatakan juga di Amsal bab 9 ayat 10. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan mengenalnya Maha Kuasa adalah pengertian. Jadi dikatakan kalau kita mau berhikmat, mau mendapatkan hikmat yang benar, yang pertama syaratnya adalah kita itu adalah takut akan Tuhan. Ya Suster Bapak Ibu. Jadi maksudnya ya kita
maksudnya takut itu ya kita mengakui Tuhan itu adalah berkuasa, dia tuh berkuasa, dia tuh adalah segala-galanya. Kita takutnya tuh takut melanggar perintah-perintahnya, kita sangat menghormati Tuhan. Jadi kita takutnya dalam arti seperti itu, saudara Bapak Ibu. Jadi segala perintahnya, segala ajarannya ya kita turuti. Nah, itulah yang jadi bagaimana permulaan hikmat itu bisa kita dapatkan ya. Nah, terus kalau misalnya kita sudah melakukan syarat yang pertama lah, terus cara selanjutnya lah, itu kita bisa lihat di Yakobus bab 1 ayat yang kelima. Di sini dikatakan, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Lah, langkah selanjutnya, saudara Bapak Ibu, ketika kita sudah takut di dalam Tuhan, yaitu kita meminta kepada Allah. Allah itu yang sumber hikmat, dialah yang sumbernya hikmat. Kita meminta kepada Allah dan kita yakin dengan iman, Allah akan pasti memberikan kepada kita dengan murah hati. Maksudnya kita itu pasti diberi. Kita punya iman, kita pasti diberi. Istilahnya ya kita punya solusi. Gitu ya saudara Bapak Ibu. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya tuh mau sharing gitu kan. Jadi untuk hikmat ini, setiap kali saya tugas gitu kan, ini contoh-contoh sharing gitu kan, bagaimana saya tuh juga meminta hikmat gitu kan. Kalau saya pakai pikiran saya sendiri dan kehebatan saya tuh, saya mungkin sudah habis Bapak Ibu untuk memberikan bahan-bahan untuk dibagikan selama renungan ini. Jadi kayak ini kan memang saya doa dulu, Tuhan, apa yang kau kehendaki berikan saya tuh hikmat untuk apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan untuk hari Rabu nanti. Nah, ini saya doa seperti ini, seperti itu saudara Bapak Ibu. Terus saya diam sejenak gitu kan. Terus saya dapat ini, waktu itu tuh saya dapat 1 Korintus 2 gitu. 1 Korintus 2 ayat 9. Wah ya, kok dapetnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, ini saya yang dapat ayat ini waktu saya merenungkan itu, saudara Bapak Ibu. Tapi terus pikiran saya tuh bermain lagi gitu loh, saudara Bapak Ibu. Saya mosok ini saya baca gitu kan perikop ini, saudara Bapak Ibu, kok susah, kok angel ini, aku rak mudeng ini, mau apa yang mau saya sampaikan gitu kan. Terus muncul berjaga-jaga kok ya, ini mungkin situasi ini kan COVID seperti ini kan, mungkin temanya nek berjaga-jaga kok lebih pas ini kayak Tuhan. Saya buat tawar-tawaran seperti itu sih di dalam hati, saudara Bapak Ibu. Tapi terus saya lanjutkan doa lagi, saya coba doa lagi kan, saya mohon hikmat lagi untuk diperjelas lagi apa yang ingin Tuhan sampaikan. Nah, ternyata masih lebih ke ini juga ditunjukkan itu untuk yang ayat ke-9 gitu loh, saudara Bapak Ibu. Ya sudah saya saya siapkan gitu kan, saya renungkan semalaman gitu kan. Ini apa ya, Tuhan ingin berbicara apa, berikan saya hikmat apa yang ingin Tuhan sampaikan. Lah akhirnya Tuhan kasih hikmat saya, saudara Bapak Ibu. Saya bisa ditunjukkan gitu kan untuk Petrus gitu. Oh iya, saya mudeng. Ternyata yang dilakukan Petrus itu ya memang itu salah satu solusi, tetapi ternyata solusi dari Tuhan lebih baik, dan itu sungguh-sungguh mustahil kalau maksudnya itu nggak umum kalau secara manusia. Mosok nangkap ikan kok di siang hari, itu kayak nggak biasa, tetapi bagi Tuhan kan tiada yang mustahil gitu kan, saudara Bapak Ibu. Nah, untuk malam ini kita sungguh bersyukurkan kan kalau kita saat ini merenungkan tentang hikmat, kita mau imani, kita bisa minta gitu kan, saudara Bapak Ibu. Kalau kita ada problema, ada masalah-masalah ataupun kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita bisa minta hikmat gitu, saudara Bapak Ibu. Jadi contohnya misalnya saat ini kan di
karena COVID ini mungkin kan banyak terjadi kesulitan gitu kan Suster Bapak Ibu, mungkin diri kita mungkin sakit, apakah ada saudara yang sakit, terus mungkin bisnis kita, usaha kita mungkin juga terimbas gitu kan karena COVID, ataupun mungkin pekerjaan kita ya juga terimbas karena COVID. Kita bisa minta hikmat gitu Suster Bapak Ibu untuk sebagai solusi yang baik, apa yang dikehendaki Tuhan itu untuk melihat situasi begini itu solusi ini bagaimana gitu loh Suster Bapak Ibu. Mungkin bisa terjadi kan kalau misalnya dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal keuangan gitu, mungkin bisa terjadi kan yang ini misalnya contoh kayak Nabi Elia Pak ya tuh, saya mudah-mudahan ini benar ya. Kalau waktu itu kan mengunjungi seorang janda gitu kan, terus Nabi Elia yang jandanya itu kan juga kesulitan kan untuk makan, pokoknya dia tepungnya itu apa-apanya itu kan cukup untuk cuman berapa hari berapa minggu itu ya, saya juga lupa gitu kan. Terus kok sama Nabi itu kok diminta gitu loh, ya sudah buatkan saya roti gitu loh dari tepung itu lah. Janda itu kan mikirnya ya sudah, saya roti ini tepung ini kalau habis ya saya pasti mati, ya sudah dibuatkan gitu kan. Lah ternyata habis dibuatkan, ternyata Allah bekerja gitu kan, ternyata dicukupkan kan untuk si janda itu sampai berbulan-bulan kan Suster Bapak Ibu, kalau kita ingat kisahnya di Perjanjian Lama. Jadi tepungnya diambil ya juga nggak habis-habis, terus apalagi tuh jadi janda ini akhirnya bisa bertahan hidup. Sungguh ada cara-cara yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya yang mengasihi Dia. Mungkin saat ini kalau misalnya kita ngirit-ngirit kita bekerja, mungkin kan kayak kemarin ini saya ngobrol sama seorang teman gitu kan. Dia cerita, saya kan di Alkes gitu kan Suster Bapak Ibu. Dia cerita gini, Pak Ci tahu ndak itu, dia cerita tentang tabung oksigen gitu kan. Dia cerita ini tabung oksigen tuh dulu dia kalau normal itu dia jual 900.000 Suster Bapak Ibu untuk yang 1 meter kubik gitu kan. Nah terus sekarang tuh dia kalau mau kulak itu sekarang sudah tabungnya itu 12 juta gitu ya, sudah dia akhirnya ndak kulaan. Waduh, lah apakah mungkin kalau saat ini tuh mungkin ada orang yang kayak dalam tanda kutip mungkin memanfaatkan situasi gitu kok untuk memperoleh keuntungan gitu kan Suster Bapak Ibu, yang kita juga nggak ngerti lagi kan apakah ini memang dipermainkan gitu apa enggak, itu kita juga nggak ngerti. Apakah memang stoknya terbatas, kita juga nggak ngerti kan. Tapi kan kalau orang butuh gitu terus harganya sampai mencekik gitu kan ya gimana gitu kan Suster Bapak Ibu. Tapi mungkin di dalam Tuhan ketika mungkin kita kekurangan gitu kan, tuh ini mungkin secara pendapatan mungkin saya cukup untuk hidup mungkin cuma berapa hari atau berapa bulan. Tetapi ketika kita ingat mungkin Tuhan kasih hikmat seperti janda waktu sama Nabi Elia gitu kan. Loh mungkin keuangan itu kalau kita memang dikasih hikmat gitu kan, ya mungkin kita berikan kepada gereja atau siapa gitu, kalau Tuhan kasih hikmat seperti itu dan dicukupkan, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi tiada yang mustahil. Nah Suster Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita sungguh bersyukur. Jadi kita dikasih satu kasih karunia anugerah dari Tuhan, yaitu tentang hikmat yang benar Suster Bapak Ibu. Ya mari kita pakai, kita gunakan, kita minta untuk apapun yang saat ini kita alami Suster Bapak Ibu. Seperti tadi. Dan kalau kita memang mengalami apapun itu juga ya kita dengan rendah hati saja Tuhan, kita berdoa, Tuhan saya ngalami ini, saya mohon dikasih hikmat. Ya Suster Bapak Ibu mungkin, dan kita imani, kita pasti imanilah, kita pasti tahu Tuhan itu adalah kasih, Allah kita itu adalah kasih. Dia pasti memberikan kita yang terbaik, solusi untuk kondisi kita yang terbaik. Ya Suster Bapak Ibu. Nah mungkin pada saat ini kita akan hening sejenak, kita akan berdoa. Ya Suster Bapak Ibu, kita hening, kita siapkan diri kita masing-masing. Boleh kalau misalnya lebih enak Suster Bapak Ibu bisa membuka tangan dan diarahkan ke atas. Kita akan doa.
Allahnya Maha Kasih, Allah pemurah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Tuhan yang berkuasa, mulia selama-lamanya. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa dengan segala kerendahan hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu untuk setiap persoalan, setiap kondisi apapun yang saat ini kami alami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan untuk Kau memberikan kami hikmat-Mu. Kami diberikan solusi untuk setiap kondisi kami. Kami percaya Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semuanya itu ada rencana yang indah yang sudah Kau siapkan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Sekian untuk renungan pada malam hari ini, Suster, Bapak, Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah berkenan memberikan renungan kepada kami, mengingatkan kami kembali atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dari perilaku kami dapat memancarkan kemuliaan-Mu kepada sesama kami, sehingga berkat melimpah yang Kau turunkan dapat kami bagikan juga kepada sesama kami. Bapa, kami ingin berdoa agar keadaan yang sedang melanda di daerah kami, di negara kami, bahkan di dunia ini, yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Sedemikian banyak berita duka yang kami terima setiap hari. Kadang membuat kami menjadi berkecil hati. Tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu menarik kami untuk selalu percaya dan beriman kepadamu, bahwa apapun yang terjadi, maka rencana-Mu lah yang terjadi, dan Engkau tidak pernah merencanakan yang jahat kepada kami umat-Mu. Engkau selalu memberikan keselamatan. Engkau menjanjikan keselamatan kepada kami. Bapa, kuatkanlah kami di dalam ujian ini, agar kami tidak menjadi lemah. Justru di dalam situasi seperti ini, kami menjadi lebih kuat, berpegang penuh kepadamu, bergantung hanya kepadamu saja. Kami mohon bantulah dengan berkat-Mu, agar kami dapat membuang segala kekhawatiran kami, segala kecil hati kami, sehingga bahkan kami dapat memperkuat orang-orang di sekitar kami yang sering melemah dengan berita-berita duka yang kami dengar setiap hari, di mana sekian banyak orang di dalam waktu yang bersamaan telah Engkau panggil kembali ke dalam pangkuan. Biarlah kami mengetahui bahwa jika kami dipanggil, maka
keselamatan yang Kau janjikan kepada kami, bukan suatu kecelakaan, tetapi keselamatan yang telah dikorbankan, yang telah putramu sendiri mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Bapa, berilah berkat-Mu kepada kami, agar kami hari demi hari semakin bisa berserah dan menyerahkan diri kami kepada-Mu. Ya Bapa, kondisi saat ini justru Engkau menguji kami yang sehat untuk dapat berbagi kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan karena terpapar COVID. Biarlah kami tergugah hati kami, agar kami dapat memberikan apa yang kami miliki, perhatian, dan juga mungkin dunia yang kami miliki, walaupun kami tidak di dalam keadaan yang berkelimpahan, tetapi memberi tidak harus dari kelimpahan. Biarlah kami percaya kepadamu, bahwa walaupun kami memberikan kepada orang lain, tetapi Engkau senantiasa mencukupkan kami, baik itu rezeki dunia, apalagi berkat. Engkau selalu memberikan kami cukup, bahkan melimpah. Kami percaya bahwa situasi saat ini justru karena Engkau ingin agar kami lebih kuat, dan lebih kuat lagi. Terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa, karena dengan masa pandemi ini kami dapat lebih banyak di rumah, kami dapat lebih berkumpul bersama keluarga. Kami dapat menyadari bahwa kebersamaan keluarga lebih utama dibandingkan yang lain. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kepada kami semua yang karena masa pandemi ini mempunyai dampak di dalam ekonomi, agar kami diberikan kuat dan kami diberikan dapat tercukupkan oleh berkat. Doa-doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh putramu sendiri, karena doa yang telah diajarkan oleh putramu adalah doa yang sangat lengkap sekali. Kami ingin mendoakan dengan penuh hati kami, dengan sepenuh hati kami. Kami ingin mendoakan dengan perlahan-lahan, dan dengan kami hayati kata per kata, karena doa itu adalah doa yang Engkau berikan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, kami menghormati Bunda Maria yang telah Engkau pilih menjadi pengantara lahirnya putramu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai kami di dalam persekutuan doa ini dari awal hingga akhir. Ini kami akan menutup persekutuan doa ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu selalu melimpah, selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Bapa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan, dan ketika kita diberi kesempatan melayani, itu bukan merupakan beban, tetapi merupakan anugerah bagi kita. Marilah kita menyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan pada kami Hidup ini untuk memberikan pelayanan kepada hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, dan Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani. Dan pelayanan bukan merupakan beban, tetapi merupakan anugerah. Maka marilah kita melayani dengan sukacita, dengan ringan, karena bukan beban, tetapi anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan